Kalau satu angkatannya dulu, ya, berapa yang diterima di perguruan tinggi negeri? Pada tahun ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dari semua jalur maupun jalur nasional dan mandiri itu ada sekitar 96 orang. 96 orang. Ya. Dari jumlah siswa angkatan kalian 300-an ada? Mungkin 200 ya. 200? 200 angkatan kalian. Lumayan Berarti banyak. 50%? Lumayan, hampir sampai 50%. Selamat datang di Prayoga Podcast. Edisi pertama di tahun 2024 ini dan masih bulan Januari, maka saya ucapkan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Pada awal tahun ini, kita kedatangan dua tamu spesial, keluarga besar juga dari SMA Santa Maria. Mereka adalah alumni dari SMA Santa Maria yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah tinggi, di universitas. Dan kita minta mereka masing-masing memperkenalkan diri dari prodi mana, terus kira-kira prodi itu apa sih yang dipelajari di situ gitu ya. Silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Zalot. Saya berkuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Elektro angkatan 2023. Nah, jadi di jurusan saya ini saya mempelajari mengenai tentang kelistrikan, terutama mengenai arus kuat dan arus lemah. Halo, perkenalkan nama saya Andre Jogi Milena Putra dari Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2023 dari Universitas Indonesia. Nah, kalau untuk jurusan saya sendiri itu biasanya gambaran besarnya itu mempelajari gimana pemprosesan dari awal biji logam itu ditambang hingga akhirnya diproses menjadi bahan setengah jadi. Kira-kira begitu. Dan ini hari ini ke SMA Santa Maria ya, kegiatan mulai dari pagi tadi. Bisa diceritakan apa kegiatan hari ini di SMA Santa Maria? Oke, tadi di pagi hari kebetulan sebelumnya saya sudah dikontak dengan Sir Marlon untuk datang ke SMA Santa Maria untuk membawakan sebuah acara yang diberikan kepada adik-adik kita di SMP Santa Maria mengenai bagaimana sih kami selama berkuliah di SMA Santa Maria dan apa saja sih yang sudah SMA Santa Maria berikan kepada kami hingga kami menuju universitas yang kami impikan. Oke, kalau Jogi ya? Ya, itu juga sama sih sebenarnya, awalnya juga di kontak sama Sir Marlon. Ya, jadi datang paginya terus langsung naik ke aula 3 terus sharing-sharing juga. Oke. Kalau dari kesan berdua ini, bagaimana pengalaman tadi bisa berbagi pengalaman, berbagi istilahnya ilmu itu dengan adik-adik kelas hari ini untuk adik-adik kelas SMP ya? Ya. Bagaimana pengalamannya sendiri? Kesan-kesannya bagaimana? Oke. Bagi saya sih kesan yang saya dapatkan tentunya saya merasa senang karena juga saya diberikan kesempatan untuk memberikan suatu pengalaman yang telah saya alami dan juga sebagai motivasi juga kepada mereka supaya mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar dan tentunya mereka menseriuskan lagi karena apa cita-cita yang ingin mereka dapatkan itu bukan hal yang mudah, tentunya menjadi pengingat lah bagi mereka agar mereka menjadi giat lagi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Oke. Tapi dari kesan mereka, apakah mereka tadi adik-adik di SMP itu senang dengan cerita yang diberikan oleh abang-abangnya ini? Ya, saya melihat mereka cukup antusias untuk mendengarkan apa yang telah kami paparkan dan tadi banyak juga yang bertanya mengenai bagaimana sih kuliah di sini, bagaimana cara masuknya juga, dan saya harap juga itu bisa menjadi informasi yang penting juga bagi mereka. Ya, karena seringkali orang berpandang atau berpendapat bahwa dari SMP swasta gitu ya, seperti Santa Maria, kemudian dari SMP mereka menolak atau mereka nggak mau masuk ke SMA Santa Maria karena nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu ya salah satu yang diinginkan beberapa orang kan masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi mereka tadi mendapatkan gambaran bahwa dari SMA Santa Maria, dari sekolah swasta juga bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kalau satu angkatannya dulu, gitu ya, berapa yang diterima di perguruan tinggi negeri? Pada tahun ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dari semua jalur maupun jalur nasional dan mandiri itu ada sekitar 96 orang. 96 orang. Ya. Dari jumlah siswa angkatan kalian 300-an ada? Mungkin 200 ya. 200 angkatan. Lumayan Berarti banyak. 50%. Lumayan, hampir sampai 50% bisa masuk ke PTN ya. Ini informasi bagi
teman-teman yang masih di SMP atau teman-teman yang masih di SMA Santa Maria bahwa terbuka peluang jika teman-teman ingin masuk ke PTN gitu ya, ingin masuk PTN, karena seringkali sekolah swasta orang mengatakan nggak bisa masuk PTN, jadi bisa masuk PTN gitu ya. Kalau Jogi sendiri, bagaimana tadi berjumpa dengan adik-adik dari SMP, dan kemarin juga sebenarnya sharing juga dengan adik-adik di SMA ya. Nah, bagaimana perasaannya Jogi? Ya, kalau untuk saya sendiri saya senang sih melihat adik-adik SMA-nya, adik-adik SMP juga excited gitu dengerin pengalaman-pengalaman. Juga tadi beberapa kayaknya ada adik-adik SMP-nya ngajak foto teman saya rame gitu. Oke. Ya terus nanti juga untuk yang adik-adik SMA juga kemarin kan itu kami dari UIGTR, dari UI Goes to Campus. UI Goes to Campus di Riau. Itu kami dari Paguyuban Ikatan Mahasiswa Riau itu ngadain roadshow ke sekolah-sekolah, dan kebetulan kemarin sempat ke SMA Santa Maria. Juga kesannya mereka ternyata sangat antusias banget sih. Okay. Iya. Jadi mereka antusias. Waktu kalian masih di SMP dan di SMA belum ada program ini ya? Belum ada? Oh, udah ada. Dari kakak kelasnya datang lalu kemudian sharing-sharing sudah ada juga? Sudah ada juga. Sebenarnya udah ada. Udah ada, ya? Cuman dari Universitas Indonesianya tahun lalu belum ada. Oh, belum ada yang masuk atau belum ada yang sharing? Belum ada yang ke sekolah. Oh, belum ada yang ke sekolah. Ya, jadi Universitas Indonesia baru kali ini juga ke sekolah Santa Maria. Sebelumnya juga ada, cuman 2 tahun yang lalu. Kayaknya vakum gitu. Iya, sempat vakum. Gara-gara mungkin kendala COVID. Iya. Jadi jadi pada tahun ini juga diadakan lagi untuk Universitas Indonesia ke Riau. Dulu kalian masuk UI lewat jalur apa? Kebetulan kami berdua sama-sama dari jalur tes SNBT. Jalur tes. Apa? SNMPTN ya? SNBT. Kalau dulu namanya SBMPTN. SBMPTN. Beda-beda tahun-tahun ya. Iya, Pak. Kalau saya orang-orang lama ini dulu masih apa nggak tahu. Oke. Kalian datang hari ini ke SMA Santa Maria. Apa sih hal yang kalian kangeni? Hal yang kalian kangeni dari SMA Santa Maria sendiri? Kalau dari saya pribadi sih yang saya kangenin tentunya suasana pada saat bersekolahnya lah di kelas ya. Bertemu dengan teman, bertemu dengan guru. Karena ketika saya sudah berkuliah, tentunya saya kebetulan saya ke Jawa, keluar dari Sumatera, dari luar kota. Tentunya teman-teman yang saya temui juga lebih baru, teman-teman baru, dan juga saya meninggalkan teman-teman yang sudah sering saya jumpai di sekolah. Jadi mungkin perasaan rindu itu ada ya kepada teman-teman juga, dan juga kepada guru-gurunya juga mungkin. Kalau situasi belajar sendiri yang paling dirasakan berbeda antara di SMA dengan kemudian di bangku perkuliahan, apa yang paling berbeda? Mungkin kalau di SMA kita belajar dari pagi ya, hingga siang ada waktunya, dan itu mungkin Senin sampai Jumat ya, 5 hari. Tapi kalau misalnya kita di kuliah itu, kita itu waktu pelajarannya itu tergantung mata kuliah kita. Jadi kalau pada hari Selasa kita ada kuliah jam 10, dari jam 10 sampai 11 ya 10 sampai 11 saja. Atau misalnya dilanjut lagi ada sorenya gitu. Kalau misalnya kita di SMA kan kita runtut gitu waktunya, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang udah terjadwal. Sedangkan kalau mata kuliah itu tiap orang berbeda-beda, kayak kami juga beda-beda kan jam kuliahnya. Dan temennya bisa berbeda juga kan? Iya, kadang-kadang ada yang misalnya sudah semester atas lalu pengen ngambil semester bawah, kan kadang-kadang ada juga yang seperti itu ya, berbeda-beda. Ya. Kalau dari interaksi, kalau di sekolah kan kita ketemu dengan guru-guru ya, kalau di perkuliahan dengan dosen gitu ya. Kalau dari segi cara belajarnya itu yang paling dirasa berbeda apa sih? Kalau dari waktu SMA lalu kemudian kuliah gitu. Apa ya? Mungkin lebih ke arah kita menggali informasi dan menggali pengetahuan sih. Soalnya kan kalau di SMA itu dia tuh gurunya ngasih kita materi nih. Nanti gurunya ngasih materi kayak terus kita nerima, kayak istilahnya kita disuapin lah materinya. Ya, kita disuapin oleh guru, kita tinggal menerima. Nah, sedangkan bedanya kalau di kuliah itu kita betul-betul kita tuh harus bisa berusaha. Kita harus cari informasi dari internet, dari e-book, terus dari sumber-sumber lain. Itu betul-betul kita dosen itu ya tinggal ngejelasin. Jadi kalau kita itu malas-malasan kayak nggak mau bodo amat gitu sama nggak mau tahu, ya kita bakal ketinggalan sih. Sejauh mana kan itu berarti kita butuh kemandirian gitu ya. Kita butuh kemandirian, kita butuh juga disiplin, tanggung jawab gitu kan. Sejauh mana hal itu terbentuk di SMA Santa Maria menurut? Kalau menurut saya kepribadian itu sangat saya rasakan dan dibentuk di SMA Santa Maria, terutama dari kegiatan belajar mengajarnya di kelas.
Karena guru SMA Santa Maria ini menurut saya cukup kompeten dalam membentuk siswa-siswinya untuk mempersiapkan ke jenjang perguruan tinggi lagi. Oke. Kalau hal yang berkesan bagi Jogi dan Zirot ini apa di SMA Santa Maria? Apa ya? Yang paling berkesan sih contohnya itu acara Smartation. Smartation itu salah satu yang banyak kenangan lah. Iya. Smartation itu masing-masing bisa tampil gitu ya? Iya. Iya, kayak kami tuh ada ikut lomba, terus lomba. momen-momen walaupun kami tuh ikut lombanya nggak menang, Iya, cuma tapi momen seru itu, aja. momennya jadi keseruannya. seru bareng teman-teman Iya, yang itu suatu hal yang menyenangkan. terus gitu. di Smart trip. kemarin ke Bandung, Ya. Oke. Kayak study tour study gitu, tour, keluar kota. itu juga salah satu hal yang sangat berkesan lah. berkesan. Oke. Jadi program-program yang disusun oleh SMA Santa Maria bagi kalian juga ini untuk pembentukan diri juga itu sangat membantu ya. Sangat Jadi, berpengaruh. Smartation gitu ya, berani tampil. Iya. Juga saya kira juga kalau tadi dikatakan tidak menang harus kemudian bisa menerima, itu juga belajar sportivitas saya kira Betul. ya.